Bab 1278. Kata-kata Lin Yu tidak keras, bahkan sedikit cahaya, tetapi siapapun bisa merasakan rasa sakit dan ketidakberdayaan dari kata-katanya, dan pada saat yang sama, semua orang dapat dengan jelas merasakan Qianshan yang mengejutkan dalam kata-katanya. Tekad Wan Ren. Dia tidak punya alasan untuk menghentikan kerugian hari ini, tapi dia pasti punya alasan untuk mengambilnya kembali di masa depan. Sekelompok praktisi pengobatan Tiongkok di luar negeri di samping mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, tetapi melihat bahwa Lin Yu tidak berniat memblokir dan melakukan sesuatu, kepercayaan diri mereka segera meningkat pesat. Salah satu dari mereka mengandalkan usia tua dengan beberapa kualifikasi. Dokter pengobatan Tiongkok itu berdiri dan berkata dengan bangga, "He Jiarong, jangan berpikir bahwa kamu kaya dan berkuasa di negara ini dan kami takut padamu. Situasi kami saat ini didorong olehmu, dan kami hanya meminta aksioma darimu ketika kami kembali." Meskipun kata-katanya sangat keras, itu sangat berbeda dari kata-kata kotor yang dia ucapkan saat menghadapi Li Zhensheng sebelumnya, karena dia tidak punya nyali. "Benar, kami dibunuh olehmu, tidak bisakah kami meminta penjelasan? Kamu adalah musuh asosiasi medis dunia. Kenapa kamu mengganggu kami? Klinik dan reputasi medis kami telah hilang, tetapi plakat Hui Seng Tang Anda digantung dengan megah di sini. Apakah menurut Anda itu adil?" Yang lain memiliki keberanian untuk mengikuti dokter Tiongkok tua ini dan menanyai Lin Yu dengan kata-kata, tetapi mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit melemah dalam momentum mereka, dan mereka berbicara sedikit lebih sopan. Lin Yu menatap mereka dengan dingin, tatapan tegas di matanya membuat orang-orang gemetar ketakutan, dan tanpa sadar mereka menyusut leher mereka. "Kubilang, kamu boleh menghancurkan dan membakar. Aku akui bahwa akulah yang menyebabkan kamu dan seluruh dokter pengobatan Tiongkok jatuh ke dalam situasi saat ini." Lin Yu menegakkan tubuh, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan nada nyaring, "Namun, yang ingin saya tekankan kepada Anda adalah bahwa Anda memiliki keberanian untuk datang dan menghancurkan ketika pengobatan Tiongkok gagal karena saya. Saya juga berharap itu ketika pengobatan Tiongkok berkembang karena saya, Anda juga memiliki keberanian untuk datang dan meminta maaf kepada saya. Pengobatan tradisional Tiongkok makmur karenamu. Sombong sekali, Yelang sombong." Kata-kata Lin Yu langsung membangkitkan kemarahan para praktisi pengobatan Tiongkok kuno, dan mereka menjawab dengan tajam, "Bagaimana penampilan pengobatan Tiongkok di dunia sekarang? Ini seperti seekor tikus yang menyeberang jalan dan semua orang berteriak. Ini adalah kontribusi Anda pada pengobatan Tiongkok. Tidak, kita tidak bisa makan lagi. Kamu masih berbicara besar. Sungguh tidak ada salahnya untuk berdiri dan berbicara. Pengobatan China di negara Anda makmur, tetapi pekerjaan kita di luar negeri dihancurkan oleh orang lain. Negara asing telah dengan jelas memperingatkan kami bahwa jika mereka berani memperlakukan orang secara pribadi, mereka akan mendeportasi kami." Yang lain juga mengeluh, dan mereka menjadi marah ketika sampai pada hal ini. Sekarang pengobatan Tiongkok sulit untuk mendapatkan pijakan di dunia, jadi bagaimana bisa makmur? Kejatuhan sesaat tidak berarti selamanya. Mata tajam Lin Yu menyapu wajah orang-orang ini lagi, dan dia berkata dengan dingin, "Setidaknya, pengobatan Tiongkok belum mati. Aku tidak mati, selama aku menghirup He Jiarong, aku harus membiarkan pengobatan Tiongkok berdiri di dunia. Jadilah terkenal." Sungguh nada yang besar, saya berharap kata-kata besar Anda akan menjadi kenyataan suatu hari. Dokter Cina tua di seberang mendengus dingin dan berkata dengan dingin, "Tidak peduli apa katamu, kita harus membakar plakat ini hari ini." Seorang pria muda di belakang dokter Cina tua berkata dengan tajam, dan yang lainnya segera mengikuti. Mereka tidak peduli apa yang dikatakan Lin Yu. Mereka datang ke sini hari ini hanya untuk melampiaskan amarah mereka. Tapi mereka berteriak dan berteriak, dari awal, tidak ada yang berani berdiri dan menuangkan bensin ke plakat.
Saya datang. Pada saat ini, dokter Tiongkok tua dengan janggut putih berjalan keluar dan memandang Lin Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, tulang tuaku ini tidak akan bertahan selama beberapa hari. Jika kamu ingin balas dendam, biarkan dia datang padaku. Ngomong-ngomong tentang dia mengambil bensin dari tangan pemuda itu dan menuangkannya langsung ke plakat di tanah. Di saat yang sama, dia meminta korek api dan melemparkannya langsung ke plakat di tanah setelah terbakar. Panggilan. Setelah bensin pada plakat bersentuhan dengan percikan api, nyala api besar tiba-tiba meledak, dan kemudian api turun seperti air pasang, langsung menelan seluruh plak, dan api yang mengamuk segera melonjak, dan asap hitam mengepul. Ini. Ekspresi Li Zenseng tiba-tiba menegang ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia mengepalkan tinjunya, mengerutkan kening, dan menangis darah, seolah-olah dia melihat anak dengan satu tangan sekarat di depannya. Meskipun dia hanya menyentuh Lin Yu, selama bertahun-tahun, dari Qinghai ke Beijing, dia tinggal bersama Hui Sengtang hampir 24 jam sehari. Jadi perasaannya terhadap Hui Sengtang bahkan lebih baik daripada perasaan Lin Yu terhadap Hui Sengtang. Perasaan itu mungkin harus lebih kuat dan lebih nyata. Lin Yu juga mengepalkan tinjunya dengan erat, lalu berbalik, seolah dia tidak tahan untuk melihat. Ani menekan bibirnya dengan erat, ekspresinya berkedip dan dia tidak tahu bagaimana menghibur Lin Yu untuk sementara waktu. Tetapi dia merasa bahwa orang-orang ini melakukan terlalu banyak. Semua orang di sekitar yang menyaksikan kegembiraan itu semua berbicara, mencibir dan menyesal. Pada akhirnya, toko tersebut dihancurkan dan plakatnya dibakar. Kelompok praktisi pengobatan Tiongkok di luar negeri ini akhirnya pergi dengan sukarela, hanya menyisakan Lin Yu, Li Zenseng dan Ani yang menghadap reruntuhan di depan mereka. Sial. Makhluk sialan ini, binatang buas. Li Zenseng melihat ke aula medis yang bobrok dan memikirkan pemandangan kerumunan ketika aula medis itu makmur sebelumnya. Dia langsung menangis, terhuyung-huyung ke ruang medis, melebarkan tangannya, dan ingin menyentuh batu bata yang rusak di tanah dan retakan di sampingnya. Tembok itu, tapi tak berani menyentuhnya, seolah takut melukai bata bobrok tersebut. Lin Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu kosong, dengan kesedihan yang sama di hatinya, hanya merasa sakit di hidungnya, dan tenggorokannya sepertinya tersumbat oleh sesuatu, tidak bisa menelan atau muntah. Saat ini, malam menjelang, dan punggungnya yang dipantulkan oleh lampu jalan sangat kesepian. Ani melihat ekspresi cemberut Lin Yu, dan hatinya sama tidak nyamannya. Pada saat ini, Zhao Zongji menelepon dan menyuruh Ani dan yang lainnya untuk kembali untuk makan malam. Ani buru-buru berkata kepada Lin Yu, Din Zhao memanggil kami kembali. Untuk makan malam, ayo kembali dulu. Pergilah, Ani, aku ingin menemaninya ke sini lagi. Lin Yu melihat ke pintu rumah sakit dengan tangan di belakang punggungnya, dia tidak bergerak, nadanya sedih. Lapisan air mata muncul di mata Ani, lalu dia bergegas ke samping dan menghubungi nomor ayahnya. Ani. Setelah menjawab telepon, nada suara Woods sangat bersemangat, melihat putrinya tiba-tiba menelepon, dia mengira putrinya telah berubah pikiran. Mengapa kau melakukan ini? Ani sangat marah dan berteriak pada Woods di ujung telepon, mengapa membunuh obat China?